Nah, kita kan di zaman modern ini banyak sekali yang menggunakan terminologi Pentakosta ya. Misalnya ada yang berdoa untuk Pentakosta kedua atau Pentakosta ketiga gitu Ketiga, ya. sekarang Ketiga ya, khususnya untuk di aliran yang Pentakostal. Tapi apakah mendoakan untuk Pentakosta kedua itu adalah sesuatu yang valid menurut kamu? Kita mengerti apa arti hari Pentakosta ya. Ya. Karena di sini di Kisah Para Rasul dikatakan ketika tiba hari Pentakosta. Jadi terminologi Pentakosta itu sudah ada di zaman Yesus. Tapi menurut kamu dari dalam Injil apakah ini sudah digenapi hari raya trompet, pendamaian dan pondok daun? Dan kalau misalnya hari raya Paskah dan Pentakosta itu terjadi pada hari yang benar-benar hari rayanya itu, kemungkinan besar hari raya trompet, pendamaian dan pondok daun akan terjadi pada hari raya yang sama. Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita di Grace and Truth. Hari ini kita bakal bahas apa nih? Kita akan melanjutkan pembahasan melalui perjanjian baru. Kita sudah membahas banyak teman-teman dari kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kebangkitannya, lalu kenaikannya. Dan kemarin di podcast sebelumnya kan aku bilang kenapa Tuhan Yesus harus naik sebelum Roh Kudus itu turun ya. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut lagi dan lebih dalam lagi mengenai pencurahan Roh Kudus dan makna dari kata itu dari hari Pentakosta, teman-teman. Jadi kita harus mengerti maknanya tuh apa, jangan sampai kita menggunakan terminologi yang kita tidak mengerti gitu. Kamu siap? Siap dong. Oke, kita bahas dari Roma 11 ayat 25 sampai 27. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi keras hatinya sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk. Dengan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, yang akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Nah, kalau kita sudah sampai di sini, kita sudah melihat banyak ya mengenai rencana Allah untuk penebusan dosa kita, yaitu dari kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang menjadi korban penebusan akan dosa kita. Dan juga kita membahas mengenai kebangkitan Tuhan Yesus yang merupakan buah sulung dari antara yang mati. Jadi itu adalah masa depan kita, teman-teman, di mana orang percaya itu suatu saat nanti kita itu menantikan kebangkitan kita dari antara orang mati, dan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan itulah yang bisa membuat kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus naik ke surga yang dimana dia menjadi high priest kita ya, yang menjadi perantara antara kita dan Bapa. Dan juga diutuskannya lah Roh Kudus kepada kita supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan juga bisa berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus kalau di podcast sebelumnya menjanjikan akan dikirimnya Roh Kudus sebagai penolong kepada murid-muridnya Tuhan Yesus. Dan penggenapannya itu terjadi, kita bisa baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Terus? Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka yang untuk mengatakannya. Nah, ini nih merupakan suatu ayat yang sangat luar biasa ya, yang menunjukkan di mana perubahan murid-muridnya yang tadinya penakut gitu ya untuk memberitakan Injil atau untuk memberitakan Tuhan Yesus. Ketika terjadi hari Pentakosta ini, mereka tuh mulai berubah gitu. Petrus ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus itu mulai berkhotbah yang dimana 3.000 orang diselamatkan ya, langsung percaya gitu ya, dan dia dengan sangat boldly gitu bisa memproklamasikan kalau kalian ini yang membunuh Tuhan Yesus gitu ya. Dan itu merupakan sangat luar biasa. Nah, tapi di sini aku mau memperlihatkan sedikit aja nih. Di sini kan di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dikatakan ketika tiba hari Pentakosta. Nah, kita kan di zaman modern ini banyak sekali yang menggunakan terminologi Pentakosta ya. Misalnya ada yang berdoa untuk Pentakosta kedua
atau Pentakosta ketiga gitu ya. Sekarang Ketiga ya, khususnya untuk di aliran yang Pentakostal. Mereka kan percaya kalau di Azusa Street itu terjadi Pentakosta kedua tuh, yang di Amerika Serikat ya. Dan di situ dimulai terjadinya kegerakan Pentecostal movement untuk orang-orang Kristen yang karismatik atau Pentakostal pasti sangat mengenal mengenai hal ini. Azusa Street itu merupakan sebuah historical value ya buat mereka ya. Tapi apakah mendoakan untuk Pentakosta kedua itu adalah sesuatu yang valid menurut kamu? Wah, sulit dijawab tuh. Karena aku secara background juga datang dari gereja yang berdoa demikian ya, dulu zaman dulu. Jadi ya gitu. Ya, jadi kalau teman-teman mengikuti kita pasti tahu kalau kita berdua ini dulu dari background yang Pentakostal ya atau karismatik. Tapi mungkin sekarang kita akan memanggil diri kita sebagai non-denominasi ya. Tapi aku percaya sih dengan sangat pentingnya kita itu dibaptis oleh Roh Kudus. Karena tanpa kekuatan Roh Kudus, setiap orang itu percaya menurut aku harus dibaptis oleh Roh Kudus supaya mereka menerima kuasa gitu. Nah, tapi masalahnya kalau kita lihat di Pentecostal movement itu, kuasa yang mereka tonjolkan itu adalah kuasa untuk healing gitu ya, menyembuhkan atau membuat kuasa untuk membuat mujizat gitu ya. Dan kadang-kadang itu menjadi bumerang karena mereka mempertontonkan mujizat-mujizat atau kesembuhan, kuasa kesembuhan, tapi tidak di backing up dengan karakter yang bisa tidak mempermalukan kesaksian mereka gitu. Sebenarnya harus dua-duanya teman-teman, karena kita melihat juga di kisah para rasul dan dari kehidupan murid-murid Yesus, mereka memang melakukan banyak kuasa mujizat, menyembuhkan, tapi karakter mereka juga tuh membacking up apa dari kesaksian mereka gitu. Ya, hidup mereka juga diubahkan ya. Iya, makanya kita harus tidak boleh terlalu condong ke sesuatu tanpa melihat keseluruhannya gitu. Baik. Nah, di sini sangat penting banget kita mengerti apa arti hari Pentakosta ya. Karena di sini di kisah para rasul dikatakan ketika tiba hari Pentakosta. Jadi terminologi Pentakosta itu sudah ada di zaman Yesus. Iya. Dan Pentakosta ini sudah orang Israel rayakan dari 1.500 tahun sebelumnya. Jadi sudah ada 3.500 tahun sebelumnya. Gitu. Jadi secara sejarah apakah signifikansi hari Pentakosta itu, terutama buat orang Yahudi zaman dulu ya? Yahudi ya. Dan juga ini merupakan kalau teman-teman kita tuh harus mengerti kalau kekristenan itu akarnya itu berasal dari Yahudi. Seperti Passover atau Paskah yang kita peringati itu kan sebuah festival untuk orang Yahudi tadinya. Jadi mereka itu seperti tipologi ya, seperti shadow, bayangan untuk menantikan Mesias yang akan datang, Yesus Kristus. Dan Passover itu sendiri kan kita rayakan menandakan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, Pentakosta ini juga merupakan sebuah festival yang orang Israel rayakan tiap tahun. Untuk merayakan yang kita namakan adalah buah sulung. Nah, makanya yang dari podcast sebelumnya aku bilang ini adalah penggenapan juga. Nah, kan kita tidak mungkin dong berdoa untuk Passover kedua atau Passover ketiga. Masa kita berdoa untuk Pentakosta kedua atau Pentakosta ketiga? Karena kejadian itu hanya sekali ya, saudara-saudara. Nah, makanya ini sedikit koreksi aja ya untuk orang Kristen yang mungkin dari Pentakostal denominasi gitu ya. Alangkah baiknya kita tidak menggunakan istilah-istilah yang orang awam itu nggak ngerti gitu. Kalau orang yang bukan dari kekristenan mungkin mereka mendengar Pentakosta, mereka tidak akan mengerti apa sih artinya Pentakosta gitu ya. Tapi orang yang benar-benar belajar Alkitab tuh mengerti gitu. Pentakosta itu artinya apa gitu. Jangan sampai kita malu lalu kita bilang kita mendoakan Pentakosta ketiga. Tapi orang yang mengerti Pentakosta ketiga, apa tuh maksudnya gitu kan, lalu bisa menunjukkan kalau kita itu salah gitu. Jadi kita harus hati-hatilah menggunakan terminologi untuk terlihat keren, tapi kita tidak mengerti artinya. Nah, di podcast ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai apa arti Pentakosta gitu. Kamu siap? Siap. Nah, kita lihat nih di di mana lagi ya? Oh ya udah. Nah, di Imamat 23 ayat 1 sampai 2 ini mengenai festival-festival orang Israel, teman-teman. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka,
Hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. Nah, teman-teman bisa membaca keseluruhan ya dari Imamat 23 ya. Ini adalah festival-festival yang Tuhan tetapkan. Nah, aku lebih suka di bahasa Inggrisnya Tuhan tuh berkata, "These are my feast." Ini adalah festival punya aku gitu. Iya. Jadi Tuhan tuh sangat menonjolkan atau Pertontonkan. Iya. Ya. Kalau ini tuh festival buat aku gitu. Jadi Iya. hal-hal yang akan dirayakan bangsa Israel ini adalah mengenai Tuhan. Iya. Nah, kita mengerti ini kalau memang festival ini menunjukkan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, beberapa festival yang ditetapkan oleh Tuhan, yang pertama itu adalah hari Sabat. Iya. Nah, tentu saja teman-teman tahu mengenai hari Sabat, itu bukan hari Minggu, teman-teman, itu hari Istirahat. Sabtu. Kirain. Jadi hari Sabtu itu mereka itu tidak boleh bekerja gitu ya. Tapi hari Sabat ini bukanlah dibuat untuk menjadi kalau sekarang kan malah dipakai untuk sebagai belenggu ya. Padahal sebenarnya hari-hari yang ditetapkan Tuhan ini adalah untuk mengingat akan Tuhan. Ya. Jadi hari Sabat ini sebenarnya juga adalah diciptakan Tuhan atau ditetapkan Tuhan supaya bangsa Israel ini mengingat akan Tuhan. Nah, ini kan asalnya dari Tuhan Allah itu menciptakan universe itu kan dalam 7 hari ya. Dan hari ke-7 Tuhan beristirahat. Nah, mungkin juga ini mungkin ya teman-teman, ini dari Kata Febrian ya, yang mau menunjukkan semuanya kepada Yesus. Mungkin hari Sabat ini juga adalah untuk menunjukkan kalau Yesus itu in the tomb on the Sabbath day. Karena dia bangkit pada hari Minggu ya. Jadi mungkin hari Sabat juga menunjukkan kepada Yesus yang dimana dia itu berada di maut ya, dia beristirahat gitu ya, mungkin ya di hari yang Sabat gitu. Ya, yang kedua kita lihat juga hari Paskah di Imamat 23 sampai 4 sampai 8 itu menunjukkan mengingat kekeluaran bangsa Israel dari tanah Mesir. Yang dimana mereka itu tulah yang ke-10 di mana Tuhan memberikan judgment, tapi kalau melihat darah anak domba di pintu mereka, judgmentnya Tuhan itu Passover, lewat ya. Nah, itu juga menunjukkan kepada Yesus gitu, darah anak domba Allah yang menghapus dosa kita. Makanya nanti muka Allah itu akan lewat dari kita karena Tuhan melihat darah Yesus yang menyucikan dosa kita. Nah, sebenarnya tuh bangsa Israel disuruh untuk memperingati hari raya itu supaya mereka mengingat dan menantikan datangnya Mesias yang akan menghapuskan dosa manusia. Itu seharusnya seperti itu. Tapi lama-kelamaan ya sama seperti manusia-manusia pada umumnya ya, menjadi ritual ya. Bahkan kalau kita kekristenan mungkin seperti retret aja bisa menjadi ritual tahunan. Ya begitu-begitu. Ya kalau teman-teman mengerti ya, ini sebenarnya memang manusia banget untuk menjadikan segala sesuatu seperti ritual. Ya. Padahal ada maknanya di mana kita harus menantikan Tuhan Allah kita gitu. Ya. Kamu ada tambahan? Udah, itu dulu. Nah, kita akan lanjut mengenai Paskah juga. Nah, ini sangat menarik ya. Teman-teman juga harus tahu kalau Tuhan Yesus itu mati tepat pada hari Paskah. Nah, memang Tuhan Allah kita ini sangat luar biasa ya, di mana dia menetapkan segala sesuatu dan merancangkan segala sesuatu untuk menunjukkan bahwa dia itu Tuhan Allah semesta. Ya. Nah, padahal pada zaman Yesus itu, orang-orang Yahudi itu atau ahli-ahli Taurat, para pemimpin religius itu tidak mau Tuhan Yesus itu dibunuh pada hari Paskah, karena itu hari raya besar. Mereka tidak mau terjadi keributan ya, kerusuhan ya. Kita bisa baca di Matius 26. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Nah, anak manusia ini akan disalibkan pada hari raya Paskah, teman-teman. Jadi akhir minggu itu tuh Tuhan Yesus disalibkan pada hari raya Paskah. Lalu dikatakan, pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata,
jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Nah, di sini kita bisa melihat kalau para ahli-ahli Taurat itu tidak mau Yesus dibunuh atau disalibkan pada saat hari raya Paskah. Mereka maunya mungkin setelah Paskah atau sebelum Paskah. Nah, tapi teman-teman tahu karena semuanya itu adalah di dalam kedaulatan Tuhan yang dimana mereka tuh harus menyalibkan Yesus pada hari Paskah. Kenapa, ayo? Nggak tahu. Kan pada saat itu tidak ada Facebook atau sosial media, TikTok yang kita bisa tahu orang itu ada di mana gitu. Nah, mereka harus menyalibkan Yesus karena pada saat itu Yudas ini tertangkap basah oleh Yesus. Kamu ingat kan waktu mereka melakukan perjamuan kudus terakhir, komunion terakhir ya. Terus Tuhan Yesus bilang ada pengkhianat di antara kita, yang dimana roti yang aku celup di cawan ini, itulah dia gitu ya. Terus itu kan Yudas kan. Lalu Tuhan Yesus bilang, kamu lakukan apa yang harus kamu lakukan. Segera. Nah, Yudas ini langsung dirasuki oleh si setan dan langsung melaporkan kepada ahli-ahli Taurat kapan dan di mana Tuhan Yesus akan berada. Pada zaman itu kan akan sangat sulit kan untuk mencari Yesus di mana gitu ya, kalau nggak tahu lokasinya di mana yang tepat dan di mana gitu ya. Jadi pada saat itu tuh Tuhan Yesus itu tuh mempush mereka untuk menyalibkan dia pada hari Paskah. Sangat luar biasa teman-teman. Jadi ini kejadiannya itu tuh memang untuk mengfulfill apa yang Tuhan sudah tetapkan di perjanjian lama. Jadi memang anak manusia ini akan membayar dosa manusia pada hari Passover. Luar biasa. Gitu. Menarik banget. Kita banyak tahu signifikansi perjanjian baru dan perjanjian lama ya, dan koneksinya apa ya. Bahkan di hari-hari perayaan ini aja nggak ditulis di perjanjian lama, hanya for the sake of perayaan aja gitu. Tapi ada sebuah meaning yang besar ya. Nah teman-teman kalau belajar yang hal-hal begini tuh teman-teman akan bakal sangat percaya lagi ya dengan firman Tuhan gitu ya. Karena Tuhan ini memang berada di luar waktu yang kita bahas di perjanjian lama. Yang memang semuanya ini terjadi sesuai dengan ketetapan Tuhan. Dan memang Tuhan Yesus datang itu untuk menggenapi semua perjanjian lama. Dan yang dia lakukan di sini adalah dia memang menjadi Passover Lamb of God ya, yang dimana dia disalibkan pada hari Paskah. Nah, hari Pentakosta juga terjadi pada hari yang sama. Ya, ini Imamat 23 9-22 teman-teman bisa baca sendiri. Tapi ini merupakan hari raya buah sulung atau hari raya 7 minggu ya. Kalau bahasa Inggrisnya the Feast of Weeks gitu ya. Jadi ini tuh mereka disuruh untuk 7 kali 7 hari. 7 minggu ya. Jadi 49 hari. Nah, hari ke-50-nya ini itu mereka disuruh untuk mempersembahkan buah sulung mereka. Jadi buah sulungnya dikasih kepada high priest untuk dipersembahkan kepada Tuhan, kalau itu berkenan kepada Tuhan atau enggak gitu. Nah, kita bisa baca aja sedikit di Imamat 23 ayat 10. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkan pada hari sesudah Sabat itu. Nah, ini yang harus dilakukan mereka pada hari Pentakosta, teman-teman. Dan ini yang dikatakan menarik. Musa ya kepada bangsa Israel, ketika kamu sampai di tanah perjanjian, ini yang harus kamu lakukan. Nah, jadi ini mungkin memang sudah ditetapkan 40 atau 50 hari setelah Paskah itu adalah hari Pentakosta, yang dimana mereka itu mempersembahkan buah sulung mereka kepada imam. Nah, kita tahu imam besar kita adalah Yesus Kristus. Nah, imam itu menunjukkan hasil pertama buah sulung itu kepada Tuhan. Apakah Tuhan berkenan kepada buah sulungnya itu atau tidak? Nah, ini memang gambaran dari Yesus kita. Dia itu adalah buah sulung yang bangkit dari antara orang mati. Nah, dia itu harus dipersembahkan kepada Allah Bapa. Dan memang ketika Roh Kudus dicurahkan itu mungkin menjadi sebuah tanda ya, kalau memang buah sulungnya itu sangat berkenan bagi Bapa. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu memang berkenan di mata Tuhan gitu, di hadapan Bapa. Nah, memang ada beberapa orang yang memiliki pandangan mengenai hari Pentakosta atau hari buah sulung itu adalah di mana ketika
Roh Kudus dicurahkan itu adalah buah sulung gitu. Jadi pencurahan pertama ya, buah sulung ya. Tapi menurut aku lebih pas interpretasinya seperti itu gitu. Kalau Yesus itu adalah buah sulung yang dipersembahkan kepada Bapa, dan Roh Kudus dicurahkan karena buah sulung itu tuh berkenan kepada Bapa. Kalau teman-teman mungkin berpikir Roh Kudus yang pertama kali dicurahkan itu adalah buah sulungnya, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Apakah itu 50 hari setelah ini juga? Kamu ngerti nggak sih? Jadi kayak pas Yesus mati itu 50 hari setelah itu Pentakosta lagi kan? Yesus enggak sih, kayaknya 50 hari itu baru pencurahan Roh Kudus kan. Oke. Ya. Yeah, make sense. Terus ada lagi? Nah, itu aja. Jadi menarik, tapi soalnya yang buah sulung itu biasa suka dipakai oleh gereja-gereja kan untuk setiap tahun kasih uang persembahan hasil pekerjaannya ya. Jadi kayak menarik atau gitu kalau loh. kamu dapat kerjaan baru harus kasih semua uang untuk menarik. Padahal sebenarnya memang ada makna yang lebih dalam, dan itu memang menunjukkan kepada Yesus kita. I see. Oke. Ya, jadi kalau teman-teman belajar Alkitab ya, memang kita harus melihat itu dari kacamata kalau memang semuanya ini memang menunjukkan kepada Yesus, kepada Allah kita. Jadi kita harus jangan sampai kita ini aku bisa kena flag. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh ayat-ayat Alkitab. Aduh. Jadi memang ini ada maknanya gitu ya, untuk kita bisa, orang Israel ini pada saat itu memang harusnya tuh menantikan kedatangan Yesus, yang dimana dia itu adalah fulfillment ya dari semua perayaan-perayaan yang Tuhan tetapkan yang dilewat Musa itu kepada bangsa Israel. Dia adalah the Passover Lamb, dia adalah buah sulung yang berkenan kepada Allah. Nah, nanti di podcast selanjutnya kita akan membahas kalau mereka tuh menolak, padahal sainsnya atau tanda-tandanya tuh sudah sangat nyata kalau memang Yesus ini adalah penggenapan akan firman Tuhan, penggenapan akan perjanjian lama. Dan itu sangat menyedihkan, teman-teman. Oke. Kamu ada lagi? Lanjut dulu. Ini akan ke poin berikutnya nih. Ya. Oke. Nah, kita sudah membahas itu ada 2 hari raya itu pada musim semi, teman-teman. Kalau teman-teman baca lagi di Imamat 23 itu ada 3 hari raya di musim gugur. Nah, yang dua itu adalah tadi hari raya Paskah dan Pentakosta ya. Itu di musim semi. Musim semi. Ya. Nah, 3 hari raya di musim gugur itu adalah hari raya trompet, hari raya pendamaian, dan hari raya pondok daun. Ini sebenarnya agak ini ya kalau ditranslate dalam bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggrisnya the Feast of Trumpet, the Day of Atonement, sama the Feast of Tabernacle. Nah, ini adalah hari raya juga yang harusnya diingat oleh bangsa Israel. Karena ini ada hari rayaku kan, Tuhan sendiri bilang kan. Yeah. Dan memang ini akan menunjukkan kepada Tuhan Yesus juga. Tapi menurut kamu dari dalam Injil, apakah ini sudah digenapi hari raya trompet, pendamaian, dan pondok daun? Belum, di Revelation ya. Iya, makanya nanti ini adalah hari raya yang akan digenapi pada kedatangan Yesus kedua kali. Menurut aku ya. Dan kalau misalnya hari raya Paskah dan Pentakosta itu terjadi pada hari yang benar-benar hari rayanya itu, kemungkinan besar hari raya trompet, pendamaian, dan pondok daun akan terjadi pada hari raya yang sama. Oke. Masalahnya kita tidak tahu tahunnya kapan. Oke. Nah, hari raya trompet itu apakah itu kedatangan Yesus kedua kali, atau Day of Atonement itu hari raya kedatangan Yesus kedua kali, atau pondok daun itu hari raya kedatangan Yesus kedua kali. Banyak akan ada debat di sana gitu ya. Tapi pada podcast ini aku hanya mau menunjukkan sedikit saja mengenai hari raya pondok daun atau tabernacle. Ini menurut aku pengenapannya kita bisa baca di Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka." Nah, ini hari raya tabernacle ini, dan menurut aku Yohanes juga ya diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk menuliskan kemah. Tabernacle itu artinya kemah Allah, teman-teman. Tabernacle itu artinya kan kemah ya. Jadi menurut aku Yohanes ini dengan inspirasi Roh Kudus itu memang dengan sangat spesifik menulis
kemah di sini. Untuk menunjukkan kalau memang ini adalah penggenapan dari the Feast of Tabernacle. Menurut aku ya. Lalu dikatakan lagi. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Wah, ini sebenarnya ayat ini tepat banget ya, karena ini hari ini kita dibahas di gereja. Ya, menarik Luar banget. biasa, menarik sekali. Jadi memang ini adalah hari raya yang dimana aku percaya itu kita sebagai orang percaya memang harus menanti-nantikan hari raya ini. Dimana Tuhan Allah kita itu akan bersemayam di tengah-tengah kita. Ya. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang sudah diberikan hari raya ini dan mereka melakukan itu tiap tahun. Tapi ketika Tuhan Yesus datang untuk menggenapi Paskah atau Passover dan juga menggenapi Pentakosta. Jadi ketika murid-murid Yesus itu berkumpul di upper room, orang-orang Yahudi itu lagi berkumpul di Yerusalem untuk ke Bait Allah untuk memperingati hari Pentakosta. Dan mereka membawa buah sulung mereka. Padahal seharusnya mereka menantikan Yesus sebagai buah sulung mereka. Nah, ketika makanya ketika murid-murid Yesus dipenuhi Roh Kudus dan berbicara bahasa Roh itu, banyak orang kan di sekitar mereka dari sekeliling Israel, dan mereka berbahasa dengan bahasa-bahasa mereka gitu. Mereka bisa tahu karena mereka berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita ya sebagai orang Kristen kita melupakan untuk menantikan hari raya Tabernacle ini. Ya. Karena ini memang adalah tujuan atau goal ya dari harapan kita atau iman kita. Ya. Yaitu kita akan bersemayam bersama-sama dengan Allah kita. Nah, itu memang kalau teman-teman juga mengikuti podcast kita sebelumnya, memang itu adalah sebuah penantian untuk semua orang percaya. Karena kita mengasihi Tuhan Allah kita dan kita mau bersama-sama dengan Dia sampai kekekalan nanti. Ya. Gimana? Ada tambahan? Ya, menurut aku jadinya setelah tahu ini lebih berasa ironis aja sih kalau misalnya ada orang yang sisi kubu Kristen gitu ya berantem tentang hari Pentakosta gitu ya. Oh, Yeah. itu tandanya kita harus bisa bahasa roh nih gitu. Atau misalnya orang-orang mulai ribut lah. Oh, bahasa roh ini sesat. Ada yang bahasa roh ini gini, harusnya punya bahasa roh, kalau enggak bukan anak Tuhan kayak gitu. Jadi I think it is missing a lot of points gitu. Padahal Yeah. Tuhan maunya mungkin kita fokus kepada mencari Dia dan menantikan Dia untuk hari yang penting ini ya, the Feast of Tabernacle yang kayak kamu Yeah. bilang kayak gitu. Ya, makanya teman-teman kita memang kalau dalam membaca Alkitab ini sangat penting ya untuk membacanya dengan kacamata kalau memang Alkitab ini adalah menyaksikan mengenai Yesus Kristus. Iya. Jangan sampai karena kita melihat, oh pada saat Pentakosta mereka berbahasa roh, makanya kita semua harus berbahasa roh. Padahal that's missing the point ya. Padahal Pentakosta itu memang adalah untuk menunjukkan kalau Yesus itu adalah buah sulung yang berkenan kepada Bapa. Maka dari itu Bapa memberkati atau Yesus juga bisa mengutus Roh Kudus supaya kita semua ini bisa lahir baru dan bisa conform to the image of Jesus. Iya. Di mana Dia adalah memiliki tubuh kebangkitan itu supaya nanti kita bisa bertemu Dia muka dengan muka. Iya. Nah, makanya daripada kita memiliki division dalam gereja, lebih baik kita semua sebagai orang percaya itu memang mata kita itu harus tertuju kepada Kristus gitu. Itu yang penting ya. Iya, daripada kita senggol sana senggol sini karena tidak makanya lebih baik menjadi non-denom, teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Udah, itu aja. Gimana penutup? Penutup, Mau berdoa? kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu dan juga untuk janji-Mu Tuhan yang telah Engkau genapi selama beribu-ribu tahun. Kami tahu Engkau adalah Allah yang faithful Tuhan untuk menggenapi janji-Mu, dan Engkau telah menggenapinya setengahnya Tuhan ketika Engkau datang pertama kali. Engkau adalah Passover Lamb dan Engkau adalah buah sulung yang berkenan kepada Bapa. Kami berdoa Tuhan supaya hati kami Tuhan tetap tertuju kepada Engkau. Untuk tetap Tuhan menantikan Tuhan untuk hari raya Tabernacle ini Tuhan, yang dimana Tuhan Kau akan bersemayam di tengah-tengah kami, dan kami Tuhan bisa melihat-Mu muka dengan muka, supaya kami Tuhan bisa Tuhan menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati, akal, budi, pikiran kami ya Bapa. Tuhan Engkau sertai Tuhan hidup kami,
pada saat ini, di dalam semua kekacauan di dunia ini, Tuhan, kami mau, Tuhan, harapan kami, Tuhan, tanggal Tuhan dalam iman kami ini ya Bapak. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God God bless bless you you. teman-teman.